wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witra. Kata Allah, sesungguhnya Allah itu suka sama yang ganjil-ganjil. Yang menjawab salam saya doakan, kalau sedang dalam terlilit hutang, Allah angkat, Allah lunaskan hutangnya, amin. Semangat kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuut bil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tua-tua Tangganai, para tokoh masyarakat, khusus hadir bersama kita Bapak Sekcam. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan afiat oleh Allah, amin. Kemudian para tuan-tuan guru, para ustadz, imam dan khatib serta hadirin wal hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan kucuran rahmat dan berkah dari Allah, amin. Allahumma. Puja dan puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bu, Ibu, kata Rasulullah, orang yang paling pelit itu bukan orang yang kalau ada kotak infaknya jalan di depan dia tidak masukkan, bukan. Orang yang pelit bukan orang kalau ada sedekahan dia tidak masukkan sedekahan, bukan. Siapa? Orang yang paling pelit, kata Rasulullah SAW, apabila disebut namaku dia tidak bersolawat kepadaku. Maka saya ulangi lagi, ibu jawab ibu ya. Kalau saya bilang sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli alaih, ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bu, masih semangat? Sekarang sudah jam berapa, Bu? Sampai jam berapa kita? Sampai jam 2. Sampai jam 2 ibu-ibu tetap duduk di sini, saya balik. Alhamdulillah, Bu, saya datang beserta rombongan. Saya kalau jalan kayak gini senang rame-rame. Kalau pakai motor tadi, Bu, kami 2 kali nemu hujan. Hujannya tidak lebat, cuman kalau diteruskan perjalanan pakai motor tadi basah juga. Tapi alhamdulillah kita bisa
bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya kok orang Siko juga ya, saya orang Teluk Nilau ya, berarti kita nih bersedaro gitu ya. Saya orang sini juga, bukan orang Tungkal asli, cuma 2019 saya pindah ke Tungkal, sekolah sampai sekarang, jadi ya kita sekampung lah ya dah. Nah, kalau kata Pak Sekcam tadi dari jauh, kalau menurut saya tidak juga ya, dari Teluk Nilau. Tapi berkat daripada saudara saya yang bernama Bang siapa tadi, Bang Iwan ya, mengundang saya ke sini, saya bisa bersilaturahim kepada ibu-ibu bapak sekalian. Insya Allah dengan silaturahim akan dipanjangkan umur kita. Amin. Sebelum saya mulai tausiah ini, saya mau cerita Bu. Di zaman Rasulullah dulu, Rasulullah dapat bisikan daripada malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Rasul, ada sahabat engkau yang usianya tinggal 15 hari. Tinggal 15. Kata Rasulullah, oke, ini sahabat nanti saya ajak silaturahim sebelum sampai waktu 15 hari. Akhirnya ini sahabat diajak berkeliling Bu, kayak hari lebaran tuh ya, masuk ke rumah ini assalamualaikum silaturahim, masuk ke rumah ini silaturahim, sampailah berkeliling dibawa oleh Rasulullah. Tiba-tiba Bu, hari ke-15 ditunggu-tunggu sama Rasulullah, tidak juga beliau ini dicabutnya nyawanya. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Jibril, hari ke-16 tidak meninggal juga beliau. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Jibril, kata engkau ini saudaraku, ini sahabatku meninggal 15 hari lagi, tapi kenapa 16 hari belum juga dia meninggal? Maka akhirnya malaikat Jibril mengkhabarkan, gara-gara engkau wahai Rasulullah, engkau ajak dia keliling bersilaturahim, aku panjangkan, Allah panjangkan usianya menjadi 15 tahun lagi. Maka insya Allah berkat silaturahim mudah-mudahan dipanjangkan usia kita, amin. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi disebutkan oleh Bapak Sekcam kita, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Dalilnya Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, untuk apa engkau diutus ke muka bumi ini? Maka Rasulullah menjawab, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah itu inti daripada peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di ujung kita bahas masalah akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mudah-mudahan ya, setengah jam yang pertama saya akan bahas tentang hikmah peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya saya pengen ada kesepakatan dulu Bu. Siap? Khusus kepada anak-anak muda ya. Sebelum saya uraikan tentang peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhlakul karimah, yang punya HP suaranya di silent dulu ya, tidak perlu dimatikan tapi di silent. Tahu di silent Bu? Didiamkan ya, supaya tidak mengganggu kehusyuan kita pada siang hari ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap Bu? Siap? Sepakat? Ibu mungkin bertanya-tanya, baru kali ini mungkin katanya, kok Ustadz ini bawa tripod, bawa ini ya, di syuting katanya gitu ya. Bu, sekarang ini anak muda Bu, 24 jam matanya di HP. Betul tak? 24 jam nengok HP.
Kalau yang ditengoknya orang joget-joget, kacau Bu. Betul tak? Kalau yang ditengoknya joget-joget kacau. Ya, makanya sekarang anak SD sudah pandai pacaran. Kalau kami kecil-kecil dulu anak SD masih malu-malu. Ya, mandi pun di dekat sungai itu terjun, bertelanjangan. Ya, masih SD, masih kecil-kecil. Kalau sekarang mana mau lagi anak-anak? Dah Bu. Kenapa? Karena sekarang ini luar biasa. Ya. Ini Bu, media sosial itu diibaratkan seperti pisau. Media sosial ini diibaratkan seperti pisau. Maksudnya bagaimana? Pisau itu kalau dipegang oleh perampok digunakannya untuk apa Bu? Kalau untuk perampok, untuk ngancam orang, untuk untuk begal motor. Ada begal motor sini Bu? Digunakan untuk begal. Tapi kalau pisau dipegang sama ibu-ibu untuk apa Bu? Untuk ngiris bawang, untuk ngiris cabe. Begitu juga dengan medsos Bu. Media sosial sekarang ini kalau dipegang orang yang tak benar, yang dibukanya gambar-gambar porno, yang dibukanya orang jogetan. Tapi kalau dipegang oleh ustadz, dipegang oleh kiai, dipegang oleh habib, maka medsos dijadikan sarana untuk berdakwah. Jadi Ibu sudah paham ya? Ini direkam Bu, nanti silahkan kalau mau nonton di YouTube. Ya, nanti senyarang masuk ke dalam YouTube. Nah, saya berdakwah kebanyakan ditungkal di anak-anak muda. Karena anak muda-muda nih setiap hari dia nengok HP, lebih baik dia nengok ceramah daripada nengok joget-joget. Insya Allah. Nah, kembali Bu. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini ada 3 hal hikmah daripada peringatan tersebut. Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak, nanti orang jenggotan datang ke tempat kita bilang apa? Maulid itu bid'ah. Pernah dengar tak? Maulid itu bid'ah, tak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pernah dengar tak Pak? Pernah dengar Bu? Ibu tidak usah percaya kalau dibilang kayak gitu. Kalau tahlilan 7 hari, 25 hari, 45 hari, 100 hari, bahkan berhaul, itu semuanya bid'ah kata beliau. Nah, ini tidak usah didengarkan Bu. Ya. Ada tak orangnya di sini? Ada tak? Tak mungkin ada ya, tak Bu ya. Dia tak mungkin hidup hadir di acara Maulid. Padahal peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini ada 3 hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama apa Bu? Yang pertama peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, Allah kuatkan, Allah mantapkan ukhuwah Islamiyah kita. Betul tidak Bu? Ini kita ngadakan di RT berapa nih Bu? RT berapa? Yang hadir orang RT 1 semua atau ada undangan di luar? Ada undangan dari RT 2, ada undangan dari RT 3, bahkan di luar Senyerang ada undangan. Kami dari Kuala Tungkal datang ke sini. Karena apa? Karena memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dengan adanya peringatan Maulid, yang dari RT 3 kumpul di surau Raudhatul Jannah, yang dari RT 4 kumpul di surau Raudhatul Jannah. Dengan demikian maka terbinalah ukhuwah Islaminya. Sulit Bu ya, kita paling setahun 2 kali kayak gini ya tak Bu? Isra Mi'raj dengan Maulid Nabi. Nah, ini sesuatu yang bagus. Ini sesuatu yang mengamalkan perintah Allah di dalam Al-Quran. Ada dalilnya Bu ya. Apa dalilnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apal semua tak Bu?
Apa semua dah? Wa'tasimu bihablillahi, kata Allah. Berpegang teguhlah engkau kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh bersatu, Bu, untuk berpegang kepada tali Allah. Tali Allah. Apa tali Allah? Termasuk kita mengadakan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang berpegang kepada tali Allah. Kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'an. Seluruhnya kita bergabung, seluruhnya kita berkumpul dari RT 3, RT 4, RT 5, bahkan di luar Senyerang berkumpul mengagungkan kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak suka, wala tafarraqu, kata Allah, jangan engkau berpecah belah. Allah tidak suka dengan orang yang berpecah belah. Tahu pecah belah, Bu? Bukan pecah belah yang dijual di pasar tuh, bukan. Ya, pecah belah artinya bercerai-berai. Orang yang benci dengan agama Islam, ingin menghancurkan Islam tuh tidak berani lagi sekarang pakai bom, Bu. Tidak berani lagi, Pak. Kenapa? Orang Islam ini kalau dia dibom, kalau dia melawan, mati syahid, hidup mulia. Jadi tidak ada ruginya. Kalaupun kata orang Islam, saya berjuang untuk membela agama, mati saya, mati syahid. Walaupun saya berjuang tidak mati saya, maka mulia, menjadi pahlawan. Orang yang memusuhi Islam tak berani. Ya, akhirnya bagaimana caranya? Masuk ke dalam Islam melalui atau mengacau lewat di dalam. Datang orang-orang, oh kita zaman dulu guru-guru kita, ya, orang tua-tua kita, ulama-ulama kita dulu ngajarkan kalau Maulid Nabi kita kumpul baca salawat rame-rame. Datang orang yang bilang, salawat bid'ah. Salawat itu hukumnya tidak diajarkan Rasulullah SAW. Akhirnya yang satu sama yang lain berseteru, bercerai-berai. Bu, saya ada cerita, Bu. Saya punya kawan di Tungkal, ya. Mamanya itu rajin yasinan. Dari zaman dulu sudah. Setiap Jumat sore yasinan. Anaknya ini tidak pernah belajar ngaji. Pergi pengajian tidak pernah, tapi nonton TV yang rombongan itu tuh. Ya. Oh, Maulid bid'ah, tahlilan bid'ah. Setiap mamanya mau berangkat sore Jumat bertengkar dengan mamanya. Ma, tidak boleh itu, Ma, tidak boleh, itu bid'ah. Mamanya dari dulu sudah macam gitu. Ya, akhirnya di keluarga tuh ribut aja terus. Akhirnya ibu sama mama tidak harmonis. Nah, ini bagian keluarga kecil, Bu. Bagaimana kalau di keluarga, bagaimana dengan masyarakat? Kalau ada satu orang yang mulai seperti ini, imam masjid, ya, Pak RT harus segera waspada. Jadi dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, hikmah yang pertama apa? Allah kuatkan ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan kita yang hadir dengan berkat ukhuwah Islamiyah, silaturahim, kita semua dipanjangkan umur, amin. Dimurahkan rezeki, amin. Yang pertama. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, hikmah yang kedua, setelah terbinanya ukhuwah Islamiyah, terjadinya kegiatan tolabul ilm. Betul tak, Bu? Tadi pagi baca hafsi, ya. Baca hafsi, ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tadi pagi kita salawatan. Tapi kita setelah salawatan, setelah baca doa hafsi, kita tidak balikan belum? Betul tak? Belum balikan kan? Lalu apa yang dilakukan selanjutnya? Yaitu tolabul ilm. Tahu tolabul ilmi? Kita membicarakan tentang ilmu. Saya ini tidak ngajari, Bu. Cuman kita saling berbagi. Dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj, ada penceramah, ada ustadz yang memberikan ilmu. Ilmu ini penting, Bu. Ya. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah ilmu.
Kita ada pengajian enggak di sini, Bu? Saya bercakap dengan ibu-ibu terus nih, Pak. Ya, karena berdepanan dengan ibu-ibu yasinan. Ibu yasinan ya? Ada yasinan setiap Jumat, Bu? Saya tanya sama ibu, kalau yasinan ada pengajiannya juga enggak? Hah? Ada yang pengajian, ada tidak, ya enggak? Tapi yang jelas ada majelis ada pengajian enggak di sini selain yasinan? Setiap malam Selasa di surau kita, di masjid besar. Nah, Bu, saya tanya, Bu, ketika kita mengadakan majelis taklim, majelis ilmu, artinya kita butuh enggak kepada ilmu? Kita datang karena kita pengen mendapatkan ilmu dari ustadz. Sekarang saya tanya, pernah enggak kita nengok ayam itu kalau kita pengajian dia datang juga? Pernah enggak? Ayam ikut, yuk ngajak-ngajak kawannya, yuk kita pergian ke masjid, yuk malam Selasa ada pengajian. Pernah enggak? Pernah ada kucing juga datang ke masjid kalau ada acara pengajian? Pernah enggak? Acara maulid gini kucing di sana berombongan datangan, enggak pernah ya? Nah, ini yang membedakan manusia dengan kalau hewan enggak butuh dengan ilmu. Makanya kalau kita pengajian biasa-biasa ya enggak? Lewat-lewat lah. Nah, inilah pembeda manusia dengan hewan. Kemudian kata Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata Rasulullah, kalau ingin gampang hidup di dunia maka hendaknya dengan ilmu. Artinya, Bu, imbang, Bu, ya. Walaupun Rasulullah itu ahli agama, tapi kata Rasulullah kalau ingin gampang hidup di dunia harus punya ilmu. Artinya kita juga harus menuntut ilmu dunia. Nah, jangan dibeda-bedakan, Bu, ya. Jangan dibeda-bedakan, Pak. Ilmu akhirat, ilmu dunia sama-sama kita perlukan. Karena Rasulullah yang bilang, "Wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil." Siapa hendak gampang kedua-duanya, maka hendak dengan ilmu. Ini ada cerita, Bu. Mau dengarkan enggak? Kita ini harus banyak cerita nih. Beda. Kalau tidak tuh ngantuk. Beda. Apa kata Rasulullah SAW? Waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Bu, kita di sini apa nih banyak kebunnya? Pinang atau sawit? Pinang ya. Tapi pinang sekarang lagi jatuh, Bu, ya. Pinang lagi tuh. Sebenarnya pinang turun tuh tidak masalah, Bu. Ya, yang bermasalah tuh kalau pinang kalau pinang naik macam mana kita ngaitnya, Bu? Ya, kalau pinang turun, alhamdulillah. Ya, kalau pinang turun, Kalau di sini ada manjat pinang enggak, Bu? Kalau 17-an ada manjat pinang enggak? Manjat pinang tuh hukumnya haram, Bu. Ya. Manjat pinang hukumnya Kenapa haram? Dipanjat dulu baru dipinang. Ya, harusnya dipinang dulu baru dipanjat. Kalau pinang yang panjat pinang itu tidak masalah itu, ya. Kalau dipanjat dulu baru dipinang itu hukumnya ya. Nah, sampai mana tadi tuh cerita pinang nih, ya. Jadi ada satu cerita, Bu. Satu cerita. Ini orang dia punya kebun pinang banyak. Pokoknya mungkin ya satu Senyerang ini mungkin ada kebun dia. Ya, tapi waktu itu pinang lagi mahal. Ya. Sayangnya satu ini orang. Dia punya pinang banyak, punya kebun banyak, penghasilannya banyak kalau panen, tapi ketika dia punya panen banyak segala macam, tidak dikasih karunia anak dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tak dikasih karunia anak tuh kadang bertumpuk-tumpuk hartanya, tidak, Bu, ya. Jadi ini suami istri katanya begini. Ini suami istri ini, Bu, dia berprinsip apa? Kata dia, kita tuh tidak perlulah nuntut ilmu agama, nuntut ilmu dunia. Dosa lah. Yang penting bisa ngaji, bisa masak, bisa nyuci baju, dah. Itu bela, kata beliau. Apa juga kita sibuk-sibuk nuntut ilmu lagi, pinang dah banyak, kata dia. Ya.
Apalagi Bu, ilmunya yang paling dia benci itu ilmu bahasa Inggris. Kata dia bahasa Inggris itu ilmunya apa? Itu bahasa orang neraka, kata dia. Kalau di surga nanti kan pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris bahasa orang neraka. Lalu ini suami istri pas lagi panen, banyak duitnya, pengen coba makan enak di Jambi. Ya, pengen makan enak di anggaplah dia ditinggalin di Senyerang, ya. Pas panen banyak duit, lah kita ke Jambi. Tanya sama kawan-kawan, makanan apa? Rumah makan yang paling enak apa? Rumah makan yang paling enak adalah rumah makan internasional. Namanya rumah makan internasional, pakai bahasa Pergilah dia ke Jambi, Bu. Pergi ke Jambi, sampailah ditunjukkan sama kawannya, ini rumah makan internasional. Dia pakai bahasa Tiba-tiba di depan pintu, rumah makannya besar. Di depan pintu tertengok tulisan open. Tulisan Ini yang istri bercakap sama suaminya, Pak, kata dia, aku seumur hidup tidak pernah nengok open sebesar ini, gitu. Luar biasa ini Pak ya, katanya. Tidak berani kita masuk ke situ Pak, takut terbakar. Iyalah, kata bapaknya, berunding ini. Karena orang bodoh, ya dah. Akhirnya berunding, Pak, Bu, kita tidak usah masuk dulu. Kita tengokkan dulu. Kaget orang masuk tuh terbakar tidak? Karena yang masuk ini, ya, orang luar negeri kan macam-macam. Pertama masuk orang Cina, ya, orang Cina itu ciri khasnya badannya putih. Nah, masuk orang Cina. Kata bapaknya, Dek, kita tengok dulu. Nanti keluar dia terbakar tidak? Pas ditunggu-tunggu, keluar orang Afrika. Orang Afrika, orang negro, itu badannya hitam. Ya, nah kata bapaknya, udah jadi kita masuk nih. Masuk putih, keluar hangus Pak kalau kita masuk ke situ, katanya. Karena tidak ngerti bahasa Coba kalau dia ngerti bahasa Inggris, ya, open itu artinya buka, artinya itu restoran, buka, bukannya open yang tukang masak untuk lebaran kita masak apa tuh namanya tuh? Masak kue itu, bukan itu. Karena bodoh, akhirnya balik, Bu, tak jadi makan. Ya, kalau bahasa tungkalnya tuh jero, aku pergi ke Jambi ini, ya. Akhirnya balik lagi ke kampung, ya. Diputik pucuk ubi, direbus pucuk ubi, ya, bikin asam, tara garam, tambah bawang, dikucek-kucek, akhirnya makan pucuk ubi, cacap sama bawang sama asam. Padahal banyak Kenapa? Karena tidak punya Kalau dia punya ilmu dunia khususnya, masuk dia makan enak. Ternyata orang kalau tak punya dunia, orang yang tak punya ilmu tidak bisa tidak bisa dia menikmati dunia. Nah, jadi ini pelajaran ya. Ternyata ilmu dunia perlu juga kita pelajari. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang hendak gampang, enak hidup di akhirat, artinya masuk surga. Artinya masuk ke dalam surga. Apa? Harus dengan ilmu. Ibu kalau nak sholat belajar dah. Kalau ibu kalau sholat tidak belajar, sama takbirnya sama, ada berdekapnya sama, Allahu Akbarnya sama, tapi tidak dituntut daripada menuntut ilmu, cuma niru aja, tertolak amalnya, Bu. Naudzubillah min dzalik. Jadi pentingnya kita hadir di majelis kalau sholat kayak gini, takbiratul ihramnya begini, kata Ustaz. Ya, airnya untuk diambil wudhu tuh harus air yang 2 kolah, harus bersih, harus tidak ada najis. Nah, ini ilmu. Saya di sini tadi kata Pak Sekcam bilang kita harus ada oleh-oleh, ya. Saya kasih oleh-oleh, Bu. Ilmu yang wajib kita pelajari itu ada 3 ini saja, ya. Kalau yang lain mungkin fardu kifayah, mungkin sunnah, tapi yang 3 ini wajib sesuai yang disebut oleh Rasulullah SAW.
menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Fardu ada dua, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. 3 ilmu ini yang wajib dipelajari. Apa yang pertama? Ilmu tauhid atau ilmu akidah. Sifat 20. Pernah belajar enggak, Bu? Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi binafsihi wahdaniyat. Nah, dah cukup ya. Sampai situ aja ya. Nah, ini ilmu namanya ilmu tauhid. Supaya apa, Bu? Supaya kita terbebas hati kita daripada syirik. Belajar ilmu tauhid itu tujuannya terbebas daripada syirik. Kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifatnya yang 20 dan asma'nya yang 99. Itu namanya ilmu tauhid. Yang kedua, ilmunya namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu yang kita belajar itu, Bu. Kita belajar sholat, Pak, dari kita wudhu, dari mengenal air, sampai takbiratul ihram, sampai sujud, rukuk, dan segala macamnya, sampai jual beli, pernikahan, berdagang, buyuk, ya, jual beli, muamalah, dan lain sebagainya, itu dibahas di dalam ilmu fikih. Maka wajib juga ilmu fikih. Supaya apa? Supaya terbebas hati kita daripada sifat fasik. Ibu sembahyang, ya, tunggang tunggit, 5 waktu, tapi tidak kenal hakikat yang disembah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah jelas tujuan kita. Ya dah? Makanya kita perlu belajar ilmu tauhid. Dan tauhid saja, kenal dengan Allah, tapi cara beribadah, cara mengabdikan diri kepada Allah tidak tahu. Harus dibahas di dalam ilmu tauhid. Ilmu fikih. Yang ketiga, ilmu yang harus dan wajib kita pelajari adalah ilmu tasawuf namanya. Ya. Ilmu tasawuf ini, Bu, belajar tentang mengenal sifat-sifat buruk di dalam hati. Mengenal sifat sombong, ya. Sombong itu ciri-cirinya begini. Yang namanya dengki itu begini. Kita dengki sekali, dalam 1 menit kita dengki, semua amal ibadah kita lenyap, Bu. Seperti kata Rasulullah, api membakar kayu bakar. Naudzubillah min. Makanya i'tikad kita dijaga melalui tauhid, ibadah kita dijaga melalui fikih, amal perbuatan kita dijaga melalui ilmu tasawuf, supaya terhindar daripada sifat munafik. Kita jaga supaya tidak dengki dengan orang. Ya, tahu ilmunya. Kalau dengki itu bakal seperti ini bahayanya. Maka kita pun menjaga diri daripada sifat dengki sehingga ibadah kita terjaga. 3 ilmu ini, yang pertama tauhid, fikih, dan tasawuf, wajib kita pelajari. Dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita dapat ilmu. Ya, paling tidak 3 ilmu ini yang kita pelajari. Tapi kami Ustadz di sini cuma belajar ilmu tauhid, cari bukunya, ya, cari buku yang referensinya memang betul-betul ahli sunnah wal jamaah, dibaca, insya Allah tidak masalah.